misalnya nggak ngantuk ya. Cuma siang ini kebetulan tadi bangunnya agak kebagian, jadi walaupun agak lemes ini, ya sebenarnya kerjaan lain banyak, cuma nggak tahu kenapa kali ini saya lebih mood untuk lanjutin baca buku kemarin. Kayak saya baca buku sendirian lagi, dan ini walau masih tetap di Facebook juga, belum saya bisa ke YouTube karena kalau untuk yang streaming di YouTube ini memang tidak saya tujukan untuk monetisasi, tapi yang sekedar aktualisasi dan paling tidak ada tujuannya untuk apa ya, maksudnya ini di luar mata kuliah dan saya tidak menggunakan komik, dan ya mungkin siang pastinya teman-teman jauh dan sibuk dan punya kegiatan sendiri, dan jarang yang punya kegiatan yang sama atau bisa buat. Oke, kalau semalam kita membaca apa namanya yang kita baca dari buku The Cities and Culture, ada pada pembahasan mengenai sampai bacaannya itu yang kita baca semalam itu sampai apa namanya sampai pergaulan kota atau urban association. Nah ini tidak saya share bukunya, tidak saya tampilkan karena ternyata untuk StreamYard yang versi HP ini tidak ada. Coba saya cek ya, tidak ada ini, kayaknya tidak ada ininya, tidak ada opsi untuk share tidak ada opsi untuk share screen atau share presentation, mau nge-share buku PowerPoint atau file lain. Itu kan nggak ada. Ya saya ulang. Nah pada saat ini mungkin nanti malam akan saya ulang lagi dengan, kalau ada temannya atau ada tambahan teman yang bisa diajak ngobrol. Setelah pergaulan kota di sini sekarang pada subbab yang ada judulnya itu urban stimulation. Urban stimulation ini ya mungkin bisa kita artikan daya tarik kota, atau entah daya tarik kota atau justru semacam, kalau diterjemahkan secara langsung ya rangsangan dari perkotaan. Ini di sini banyak tempat, atau bahwa di kota itu merupakan sebuah tempat yang ya sangat-sangat menarik, sangat-sangat merangsang, dan kita seringkali tidak tahu atau bahkan mungkin tidak sadar itu semuanya mungkin ada di bawah sadar kita, dan rangsangan yang ditimbulkan oleh suatu tempat di perkotaan. Ini dicontohkan adalah Berlin, sebuah kota di Jerman yang memunculkan imaji menjadi dia berada di state of mind, dan di sana bahwa
apa yang kita pikirkan tentang Berlin, apa yang dibayangkan tentang Berlin ini menjadi secara spontan itu muncul, terjadi perubahan, bahwa dulu mungkin mereka membayangkan Berlin itu seperti apa, lalu kemudian berevolusi, istilahnya secara sosial itu berubah secara spontan, dan itu semua berubah. Jadinya imajinasinya mungkin dulu yang romantis, yang tertutup, lalu kemudian sekarang justru bisa dikatakan menjadi lambang kebebasan. Masih ingat, kalau nggak tahu apakah sudah lahir belum kalian, atau mungkin kalau teman-teman yang angkatan saya itu mungkin ya mungkin masih ingat lah, kalau nggak salah itu runtuhnya tembok Berlin itu mungkin sekitar tahun 90-an, tahun 90-an, saya masih SMA kelas 2. Jadi mulai runtuhnya negara-negara yang negara-negara yang cukup represif, atau negara-negara yang sangat-sangat terikat, negara-negara yang tertutup seperti waktu itu, mulai runtuhnya Uni Soviet juga. Dan di situ ada Berlin itu pasti untuk kali ini sering mengingatkan pada kebebasan. Dan ketika waktu itu Jerman terbelah menjadi dua dan dibatasi oleh tembok Berlin, dan tidak seorang pun di antara mereka bisa saling mengunjungi atau bisa saling bertemu, dan benar-benar itu benar-benar dibatasi, bahkan puluhan tahun gara-gara tembok Berlin itu. Mungkin orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, memiliki hubungan persaudaraan, memiliki hubungan keluarga, itu tidak bisa bertemu. Dan ya ini mungkin mungkin akan menjadi menjadi sesuatu yang akhirnya berbeda. Dan di sini dikatakan oleh David Frisby dan yang membahas tentang penelitiannya, pekerjaannya atau proyeknya Siemens, yang terjadi istilahnya disagregasi juga, bahwa ketika itu semua terhubung atau tidak, itu juga mempengaruhi dari state of mind atau pemikiran kita, atau hubungan kita terhadap hubungan perasaan kita terhadap suatu ruang atau suatu tempat tertentu. Dan di sini tapi intinya, selain perubahan mengenai kondisi Berlin pada saat itu, di sana Berlin cenderung menjadi kota metropolitan, yang tentu saja ketika kita berbicara kota metropolitan ini masih ada hubungannya dengan oposisinya atau lawan kata dari metropolitan ini. Dan ini bisa dilihat bahwa lawan dari metropolitan itu adalah lokasi yang lain, dalam arti ini lokasi pedesaan atau lokasi luar kota, atau sering dikatakan countryside yang bersifat rural. Dan ada berbagai macam persepsi antara batas atau
hitam, oke katakan distingsi yang menjadi terpecah, dioposisikan secara kontras, dioposisikan sebagai, dan di sana mungkin ada karakteristik metropolitan itu secara fisik kehidupannya itu kadang-kadang dapat dimengerti bahwa kota metropolitan itu terhubung dengan kota kecil, lalu kemudian terus dan terhubung dengan kota kecil, apalagi ketika kita lihat dari citizennya, dari warga kotanya, dan tidak semua itu memang asli dari metropolitan, karena rata-rata atau mungkin bahkan sebagian besar mereka tumbuh dan dibesarkan di kota kecil yang tidak berada di kota metropolitan tersebut sebagian besar, sehingga kota kecil, kehidupan kota kecil itu memiliki hubungan emosional dengan citizen atau warga negara atau warga kotanya, itu memiliki hubungan yang sangat-sangat emosional. Jadi ya istilahnya kangen, merasa bahwa ada suatu tempat atau kota kecil yang bisa yang pernah membesarkan mereka sebelum mereka mungkin masuk ke kota metropolitan tersebut dan hidup di sana. Dan hal yang secara emosional, hal-hal tersebut itu terhubung, ya seperti misalnya contoh mudahnya adalah rasa kangen, lalu kemudian rasa ingin pulang kampung. Mungkin kalau di Jerman tidak terlalu agak berbeda ya, tapi kalau kita bisa lihat di sekitar kita, pasti tradisi pulang kampung itu ada. Dan di Indonesia terutama ketika pada saat Lebaran, pada saat hari-hari raya besar, itu seakan-akan ada semacam kewajiban untuk pulang kampung atau pulang ke, ada yang mengatakan pulang ke desa, ada yang bilang pulang ke desa, ada yang bilang pulang kampung, ada yang bilang mudik dan lain sebagainya. Nah di sini itu karena keterikatan hubungan emosional yang begitu mendalam di sini kita katakan. Dan kadang-kadang hal ini itu juga bisa jadi tidak disadari, tapi itu pasti. Jadi ada yang kurang afdol, ada yang kurang beres ketika kita tidak pulang ke desa atau kita tidak merindukan itu. Dan ini sangat-sangat tumbuh dengan ya seiring dengan waktu. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hubungan antara desa kota ini juga dibentuk oleh ya hubungannya itu adalah terbentuknya di sini metropolitanisme atau mentalitas atau apa yang terpikirkan dari orang-orang yang ada yang berada dalam metropolis ini, seakan-akan bahwa kota itu ditemani oleh atau diimbangi dengan mental pedesaan atau jiwa pedesaan. Oke, saya tidak tahu apakah ini bisa diartikan sebagai mental atau ya sesuatu yang psikologis, ataupun mungkin di sini jiwa metropolitan dan juga jiwa pedesaan. Dan seringkali juga bahwa ini berkaitan dengan abstraksi dari atau cerminan dari intelektualitas seseorang yang berada di kota tersebut. Nah, bagaimana mencerminkan intelektualitas itu? Misalnya orang yang sudah lama tinggal di kota metropolitan sama orang yang baru saja tinggal di kota metropolitan, atau yang tinggal sudah lama di metropolitan tapi sikelnya atau jiwa dan juga beberapa hal yang dimiliki dalam secara emosional, secara mental itu masih menggunakan jiwa pedesaan atau rural seeker di sini.
Dan ini juga dikaitkan bahwa metropolitan dengan pedesaan itu dihubungkan dengan ekonomi uang, yang ini dikatakan atau sering juga kita katakan, pasti kalau dikatakan di sini juga, ini akan membentuk ekonomi uang, ini akan membentuk sifat atau karakteristik mengapa seseorang itu bisa lebih individualis daripada individualis, lalu kemudian hubungan sosialnya itu renggang dengan yang lain, dan kenapa akhirnya juga tidak dekat lagi. Dan di sini juga justru memang yang menjadi salah satu stimulasi, ya, jadi urban stimulasi ini. Di sini mengapa kota menjadi menarik? Sesuatu yang metropolitan atau sesuatu yang metropolis itu menjadi lebih menarik. Ternyata di sini dikatakan bahwa yang paling menarik atau menjadi merangsang untuk memiliki rangsangan untuk menuju ke arah perkotaan ini adalah, atau bahkan rangsangan yang lebih orang begitu bersemangat adalah ketika di sana ada rasa bahwa hal yang mempengaruhi itu adalah sebetulnya adalah uang. Karena di kota, di kota metropolis terutama, itu kesempatan kerja mau sebagai apapun ada, lalu kemudian di sana juga tempat perputaran uang yang paling tepat. Dan entah kaya, entah di sana akan menjadi kurang kaya, di sana ya tergantung nanti posisinya, tapi segala kesempatannya itu ada, mulai jadi gelandangan sampai mulai jadi orang sukses, mau jadi orang terpelajar, mau jadi orang yang seakan-akan modern, mau jadi artis dan lain-lain, semua kemungkinan terbuka. Walaupun juga tentu saja karena populasi banyak, persaingan itu juga muncul pastinya, dan jauh lebih ketat dibandingkan dengan kota-kota kecil ataupun pedesaan mungkin. Dan semangat atau rangsangan untuk menuju ke kota, atau rangsangan betapa menariknya kehidupan di kota ini juga sudah tertanam. Bahkan orang itu punya sampai istilahnya punya obsesi untuk bahwa saya harus tinggal di sana, saya harus pergi ke sana, saya harus hidup di sana untuk mendapatkan segala sesuatunya yang jauh lebih baik. Dan di situ mungkin sering kita katakan, kalau dalam tradisi kita yang sering kita katakan mengadu nasib. Jadi apakah gambling, mengadu nasib, apakah nasib kita akan baik ketika menuju ke kota. Dan ini sangat-sangat dan sangat-sangat akan membuat istilahnya ada sensasi-sensasi tertentu, sensasi merasa kota, merasa modern, merasa gaul, dan itu lebih banyak mendorong pada mereka, akhirnya menjadi motif mereka itu ya ada itu tadi, menjadi berkarakteristik metropolis, menggunakan, kalau diri kita mungkin istilahnya nanti muncul sebagai diperlihatkan pulang dengan baju-baju yang fashionable, yang sesuai, yang up to date, sesuai hari ini, lalu kemudian bahasanya juga berbeda, bahasanya ke kota-kotaan atau seperti apa. Dan ini pun akhirnya juga dalam pola perilaku juga kemudian muncul, juga kemudian dalam pola perilaku juga teraktualisasi, entah ketika dia di kota tersebut atau ketika dia mungkin sesekali kembali ke desa untuk berlibur, atau untuk yang seperti saya katakan tadi, semacam pulang kampung tadi. Dan di kota ini mereka memang individual, tapi hakikat manusia sebagai makhluk yang harus berkomunikasi, harus berinteraksi dengan yang lain, atau seringkali dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Mereka tetap ada pergaulan seperti yang dikatakan dari di association, urban association. Di sini mereka yang karena lebih individual,
maka kelompok-kelompok mereka pun tidak besar, mungkin dalam kelompok-kelompok kecil, mungkin yang mereka kenal tuh untuk orang-orang awam yang biasa-biasa saja, mungkin jaringan-jaringan yang mereka kenal secara mendalam itu juga tidak banyak, bahkan ada kemungkinan juga tidak ada. Namun demikian secara individual ini yang akhirnya membuat mereka memiliki kebebasan dalam bergerak. Mereka tidak terikat banyak hal karena tidak berhubungan dengan banyak orang yang harus menuntut menuntut tata cara, etika dan lain sebagainya. Mereka lebih bebas dan dan terutama dalam hubungan sosial, mau mendalam atau tidak. Dan ketika mereka tidak ingin hubungan sosial yang mendalam, ya mereka relasinya juga tidak mendalam supaya tidak terikat, karena kecenderungan relasi-relasi ini akan cukup mengikat dan mereka menjadi tidak bebas dalam baik itu secara intelektual atau secara relationship, secara pergaulan. Dan di sini seakan-akan kehidupan metropolitan itu hanya seperti kerumunan. Di kerumunan yang memang tempat berkumpulnya banyak orang, tapi belum tentu mereka berinteraksi. Oke, mereka tetap berinteraksi, mereka tetap mungkin bersapaan, say hello dan lain sebagainya. Tapi mungkin ya yang namanya kerumunan ya seperti kerumunan ketika kita pergi ke pasar atau dalam sebuah keramaian di jalan raya, di jalan macet, kita bertemu dengan banyak orang dan jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita bersama-sama orang-orang yang kita kenal di kampung, di sekitar tempat tinggal kita. Nah, di sini memungkinkan seseorang itu menjadi bebas dan sepertinya anonim juga, dan karena udah membaur pada suatu gerombolan atau kerumunan tersebut. Dan ini mungkin adalah cara untuk menghubungkan secara pas adalah di sana ada semacam setiap orang atau setiap individu ini untuk menjadi, seandainya mereka berkelompok dalam kelompok yang relatif kecil itu, mereka ingin menjadi kelompok atau sebuah grup yang berbeda. Mereka bertahan, mereka membuat sebuah kelompok kecil, entah itu dalam bidang seni, dalam bidang bisnis dan lain sebagainya. Dan itu juga digunakan mereka membuat grup atau berkelompok tersebut juga tuntutan dari kota yang hidupnya juga sangat kompetitif. Dalam arti di sini justru akhirnya kita kembali lagi bahwa kita butuh bertahan hidup untuk bertahan diri, untuk bertahan secara sendiri itu mungkin kita akan tergeser, terdesak ataupun kalah. Di sini kita membentuk kelompok itu untuk bertahan, dan di sini juga bahkan secara kompetitif dikatakan bahwa Boasberg di sini mengatakan bahwa kota itu merupakan kompetitif yang sangat-sangat liar, atau dia katakan jungle kompetitif, atau seperti kompetisi yang berada di rimba sana. Dan juga nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut di culture ataupun bab selanjutnya mengenai kota. Dan kemudian selanjutnya kondisi metropolitan ini memproduksi menghasilkan identitas ya boleh kita katakan palsu, atau mungkin identitas ganda. Jadi seseorang bisa memiliki beberapa identitas ketika mereka berada di kota, karena kondisi manusianya beraneka ragam, kondisi individu-individunya sangat beraneka ragam. Seringkali di sini apa yang ditunjukkan itu
berbeda, kadang-kadang tampil sebagai orang yang sangat baik, orang yang sangat sopan. Di komunitas tertentu mungkin dia adalah orang yang sangat periang, bebas, sedikit kasar, dan ya sebagaimana yang diinginkan oleh kelompok atau kelompok yang mereka yang mereka berada pada saat itu, kelompok pergaulan mereka. Kadang-kadang siang mereka bertemu dengan siapa saja, malam mereka berkumpul dengan siapa saja, dan seperti itu, dan itu menciptakan dua kepribadian atau kebiasaan yang sangat-sangat bisa jadi kontradiktif. Dan juga di sini tendensi dari bentuk kelompok kecil ini adalah ini adalah biasanya ketika perantau itu masih sendiri, belum berkeluarga. Ini adalah sesuatu yang menggantikan sosok keluarga yang mereka miliki mungkin di kampungnya atau di tempat asalnya sana. Nah, ini kerinduan ini dimunculkan pada ikatan dengan komunitasnya, dengan masyarakatnya yang merupakan bentuk kelompok kecil ini tadi. Dan ini juga lah mereka yang ini adalah tadi merupakan karakteristik para tenaga kerja rantau yang mereka mungkin berangkat sendiri, mereka juga. Dan inilah salah satu cara mereka beradaptasi dari persaingan di kota yang seakan-akan hukum rimba. Oke, nanti malam kalau ini udah tadi bahwa apa sih yang menarik di kota tadi, satu tadi uang, lalu juga kebebasan dan janji-janji imajinasi lain di kota metropolitan. Mungkin Anda juga atau kita semua teman-teman juga pernah ada banyak istilah dan ada banyak film atau mungkin ya ketika merantau ke kota tujuannya sebetulnya impiannya apa, keberhasilan dan lain sebagainya. Anda bisa dengar lagu seperti Tejo misalnya, bagaimana Tejo itu bisa berubah, lalu kemudian ke film Zaman Apen Iska juga yaitu tentang ibu tiri tak sekejam ibu kota dan lain sebagainya. Kota itu jauh lebih kejam daripada itu, kata Apeng dan Iska seperti itu. Oke, mungkin nanti malam kita lanjutkan lagi ke arah bagian lagi transisi yang ada di perkotaan atau mungkin perkotaan yang mengalami transisi di sana. Jadi untuk baca buku siang ini ya cuma cukup satu subbab yang berjudul tadi Urban Stimulation. Oke, terima kasih. Daripada nanti saya banyak ngomong dan makin lapar, makin haus, untuk sementara saya Galuh Bayu Ardi pamit dulu. Kita ketemu lagi insya Allah mungkin ya nanti malam atau besok. Nanti tunggu aja kalau seandainya mau menunggu. Dan tadi saya juga cuma melihat ada satu orang yang nonton dan udah hilang lagi, tadi cuma mampir sebentar, mungkin mereka cuma ngeklik di itunya di status story yang di bagian atas. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti guys. Thank you.